Selamat pagi anak-anak. Aduh, semuanya semangat, pasti sudah sarapan. Sarapan apa tadi pagi? Angkat tangan. Ibu mau tahu dong sarapannya hari ini apa ya? Ayo angkat tangan. Ya Erlina, sarapannya apa hari ini? Susu sama roti. Susu sama roti, lengkap sekali. Terus ada lagi sarapan yang lain? Deren, sarapannya apa hari ini? Sayur, tambah bagus lagi. Susu, roti, dan sayur. Nggak ada yang sarapannya nasi hari ini? Oh, Melani. Sarapan apa? Kedengaran nggak? Kedengaran Bu Guru? Nasi goreng. Oke, ada nasi goreng, sayur, susu. Nah, semuanya beragam ya. Tapi tujuannya kalian berangkat ke sekolah sebelumnya itu sarapan adalah pada saat belajar biar anak-anak konsentrasi ya. Jadi gimana kabarnya hari ini? Ada yang sakit mungkin, batuk karena sedang musimnya ya, pilek gitu ada enggak, Nak? Tidak. Semuanya sehat? Sehat. Deta gimana? Deta sehat? Sehat. Kok kelihatannya murung? Nah, ayo duduk yang rapi dulu. Ya, pakaiannya dirapikan Deta. Iya, oke. Anak-anak, coba lihat dulu di sekelilingnya. Kira-kira ada sampah enggak nih? Ya. Udah ya, sudah bersih? Bersih. Iya, yang piket hari ini angkat tangan. Oke, 1, 2, 3, 4. Kasih tepuk tangan dulu temannya ya. Berarti sudah piket dengan baik. Jadi teman-teman yang berikutnya juga tiru yang piket hari ini. Piketnya harus rapi dan bersih ya anak-anak ya. Hari ini ada teman yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Saras, Kayana, siapa lagi? Angga dan Nita. Kenapa tidak hadir? Sakit. Iya, sebentar Ibu tulis di daftar kehadiran ya. Berarti Saras, Nita, Angga, dan Kayana tidak hadir karena sakit ya. Sebelum kita memulai pembelajaran agar lebih baik, kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin temannya berdoa hari ini? Oke Melani, silahkan ke depannya. Yang lainnya berdiri ya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, silahkan duduk ya Melani ya. Anak-anak, agar kita lebih semangat lagi sebelum belajar, tadi kalau di lapangan anak-anak sudah nyanyi lagu Indonesia Raya? Sudah, kalau gitu kita nyanyi lagu wajib nasional yang lainnya sekarang di kelas ya. Sorak-sorak bergembira. Semua tahu? Tahu ya. Kita nyanyi sama-sama sambil tepuk tangan. Cukup duduk saja, tidak apa-apa ya. Ya. Ibu mulai, anak-anak bisa bernyanyi bersama-sama. Yang keras ya. Sudah ya, tepuk tangan dulu anak-anak. Ada yang tidak hafal lagu sorak-sorak bergembira? Sudah semuanya ya, tapi tadi ada yang masih bisik-bisik. Kayaknya sih Deta Bu Guru dengar tadi. Nanti semangat ya Deta ya, temennya udah tepuk tangan semuanya sambil bernyanyi, Deta juga ya. Nanti ya, jadi anak-anak Ibu mau tanya dulu. Nah, anak-anak masih ingatkah sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Tentang apa? Ayo. Bentuk-bentuk magnet. Tentang bentuk-bentuk magnet katanya Erlina, betul? Betul. Oke,
bentuk-bentuk magnet. Yang pertama bentuknya seperti apa? Ada yang tahu? Bentuk magnet yang pertama? Ayo angkat tangan. Bentuk-bentuk magnet. Oke, yang pertama Elina. Magnet batang. Magnet batang. Yang lainnya lagi ada magnet apa? Oke, Rada. Magnet cincin. Magnet cincin. Lagi ada yang tahu lagi? Oke, ada apa? Magnet ladang. Magnet ladang. Ada lagi? Oke, Deren dulu, Deren. Magnet apa, Deren? Magnet keping. Magnet keping. Lagi ada, masih banyak lagi. Oke, Gebi. Magnet apa? Magnet silinder. Magnet silinder. Masih ada nggak kira-kira? Ada. Oke, Kenji. Sebentar, Ibu ke sana dulu ya. Magnet apa yang lagi satu? Magnet apa, Kenji? Magnet jarum. Magnet jarum. Sudah semua disebutkan tadi? Sudah ya. Di antaranya Ibu bawa contohnya. Meskipun kecil, Ibu perlihatkan kepada anak-anak ya. Nah, walaupun kurang jelas, tapi Ibu harap anak-anak bisa lihat ya. Ini salah satu bentuk magnet. Magnet apa ini? Cincin. Betul, ini adalah salah satu bentuk magnet cincin. Kemudian kalau yang seperti ini kira-kira magnet apa? Magnet batang. Betul, magnet batang ya. Selain begini bentuknya Ibu punya bentuk yang lain. Sebentar, Ibu keluarkan dulu. Kalau yang tadi polos ya, warnanya hitam. Kalau ini berwarna. Nah, ini contohnya. Nanti kalian akan pelajari apa sih perbedaannya, kenapa ada warna apa? Merah dan biru. Betul, Deren. Ini magnet batang ya. Kemudian satu lagi. Nah, sebentar. Kalau penuh seperti ini berarti dia magnet apa? Ya? Apa, Delta? Keping. Betul sekali. Magnet keping ya. Nanti contoh-contoh magnet lainnya masih ada. Jadi anak-anak, di mana sih anak-anak sering menemukan magnet? Ayo, di mana biasanya menemukan magnet? Oh iya, Alit. Di mana biasanya? Di mainan adik. Di mainan adiknya, katanya Alit. Oke. Ada lagi mungkin pernah menemukan magnet? Oke, Maria. Kalau Maria di mana biasanya lihat magnet? Di tempelan kulkas. Di tempelan kulkas. Oke, anak-anak ada yang pernah punya magnet yang ditempel di kulkas itu? Iya, ya biasanya hadiah di makanan sosis kayak itu ya biasanya ya. Iya, anak-anak. Hari ini kita akan belajar pada tema berapa? Ya, kita akan belajar pada tema 5. Wirausaha. Kemudian kita akan belajar di subtema 1 ya. Di subtema 1 pada pembelajaran yang ketiga ya. Oke. Jadi anak-anak, hari ini kita akan memperdalam mengenai magnet itu sendiri ya. Dari pembelajaran hari ini, Ibu harap nanti anak-anak mampu untuk menguraikan kegunaan magnet berdasarkan bentuk-bentuk yang tadi anak-anak sudah sebutkan ya. Kemudian Ibu harap juga nanti anak-anak mampu untuk menguraikan bagian-bagian dari teks formulir itu apa saja. Dan terakhir Ibu juga berharap anak-anak mampu untuk menyajikan apa yang telah anak-anak kerjakan, baik itu tentang kegunaan magnet atau tentang teks formulir pendaftaran ya. Biar lebih semangat lagi, kita tepuk PPK dulu. Siapa yang mau memimpin temannya ke depan tepuk PPK? Oke, Adel ya, silahkan Adel. Iya, berdiri di sini, di tengah. Oke. Yang lainnya yang semangat ya. Oke. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Adel ya. Silahkan duduk Adel. Ya, karena anak-anak sudah semangat, Ibu sekarang
punya sebuah gambar tetapi ada ilustrasi ceritanya. Sebentar Ibu lihatkan dulu. Oke. Iya, ada yang mau membantu Bu Guru dulu untuk membaca ke depan tentang apakah ini? Oke, bagus. Yang tinggi yang tangannya ya. Oh ya, sini. Silahkan bagus, dibantu dulu temannya ya. Iya. Siang hari sesuai penyelesaian pekerjaan rumah Ibu Dono, mengingat pesan Dono untuk menjahitkan celananya yang robek. Ibu Dono pun bergegas untuk mengambil benang dan jarum jahit di lemari ruang tamu. Ibu Dono pun menjahitkan celana Tono dengan hati-hati agar terlihat rapi. Namun tanpa sengaja Ibu Tono mematahkan jarum jahitnya, padahal jahitan celana Tono belum tertutup sempurna. Ibu Tono segera pergi ke warung untuk membeli jarum jahit. Ibu Tono pun membeli jarum jahit berbagai ukuran sebagai cadangan apabila nanti terjadi hal seperti tadi. Saat berusaha membuka tempat jarum jahitnya, semua jarum jahit yang dibeli Ibu jatuh dan berserakan di lantai rumah. Ibu Tono kewalahan untuk mengambil jarum jahit itu karena banyak yang masuk ke sela-sela tempat duduk maupun meja. Ibu Tono juga sangat khawatir bila jarum itu tidak sengaja terinjak oleh Tono. Oke, terima kasih ya, bagus ya. Silahkan duduk ya. Jadi bagus bacanya tadi titik sama komanya. Diingat ya, pelan-pelan bacanya. Kalau ada titik berhenti dulu. Kalau ada koma berhenti sejenak ya. Jadi anak-anak tadi kan sudah dibacakan oleh Bagus mengenai apa permasalahan pertama yang ada di sana. Sedang apa dia? Oke Erlina, tunggu sebentar. Ibu Tono sedang menjahit celana Tono yang bolong atau robek. Oke. Jadi Ibu Tono sedang menjahit atau akan menjahit celana Tono yang robek. Lalu apa yang terjadi saat Ibu menjahit celana Tono yang robek? Apa yang terjadi? Oke Maria, coba Ibu mau dengar. Apa yang terjadi Maria? Jarumnya patah. Jarumnya patah. Nah, karena jarumnya patah, apa yang dilakukan oleh Ibu Tono? Oke, Adel. Ibu Tono ke warung untuk membeli jarum. Oke, Ibu Tono ke warung untuk membeli jarum. Nah, dapat nggak Ibu Tono jarumnya? Dapat. Nah, setelah pulang Ibu Tono berusaha membuka tempat jarum jahitnya. Apa yang terjadi saat dia membuka? Oke, sebentar Alit. Apa yang terjadi nak? Jarum jatuh berserakan. Jarumnya jatuh berserakan di lantai. Apakah itu berbahaya? Takutnya nanti terinjak. Kalau terinjak nanti bagaimana? Bisa berdarah, betul sekali Rada ya. Karena jarumnya itu kecil atau besar kalau jarum? Kecil-kecil. Tadi kan satu kotak ibunya si Tono beli. Banyak berarti isinya. Nah, sementara jatuhnya berserakan. Kalau mengambil satu-satu susah nggak? Susah. Jadi apa yang harus dilakukan biar cepat terambil jarum jahitnya? Biar cepat terambil jarum jahitnya, apa yang dilakukan? Erlina ya, coba. Menggunakan magnet. Menggunakan magnet, betul sekali. Jadi kita akan membahas lebih dalam lagi seperti yang Ibu katakan mengenai magnet. Ada yang tahu sebelumnya magnet itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu atau belum? Tahu atau enggak nih? Erlina sepertinya mau angkat tangan tapi ragu-ragu. Gimana? Erlina mau menyampaikan sedikit mungkin? Oke, dicoba. Magnet adalah suatu benda yang bisa menarik benda lainnya yang memiliki sifat khusus. Iya, bagus ya. Jadi magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda lainnya dengan bahan atau sifat juga yang khusus ya anak-anak ya.
Jadi magnet ini pertama kali ditemukan di daerah Magnesia. Nah, seperti yang anak-anak telah sebutkan tadi, bentuk-bentuk magnet kan sudah banyak anak sebutkan ya. Ini silahkan anak-anak lihat lagi. Ada bentuknya yang batang ya, menyerupai balok atau kubus. Kemudian kalau yang magnet silinder bentuknya menyerupai apa? Iya, tabung yang panjang. Kemudian kalau magnet jarum menyerupai apa bentuknya? Jarum kompas. Jarum kompas yang runcing ya. Oke, sebentar. Nah, selanjutnya ada magnet U. Kalau magnet U bentuknya menyerupai apa? Huruf U. Kemudian magnet cincin bentuknya tentu menyerupai cincin ya. Di tengahnya ada lubang, betul. Jangan bisik-bisik nak yang keras suaranya ya. Terus ada magnet keping bentuknya menyerupai apa? Keping logam. Dan yang terakhir magnet ladam bentuknya seperti Tapal kuda. betul, seperti tapal kuda. Baik anak-anak. Nah, anak-anak kan sebentar akan membahas lebih dalam lagi tentang magnet. Untuk itu sekarang anak-anak duduk dulu bersama kelompok yang sudah Ibu bentuk waktu ini ya. Sudah ingat anak-anak kelompoknya? Sudah ya. Silahkan pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Ya, dimajuin ya, diatur sedikit jaraknya. Nah, stop. Adel mungkin bisa mundur lagi sedikit, biar Ibu bisa jalan ke sebelah sana. Ya. Rizky, dimundurkan sedikit. Biar bisa Ibu jalan sedikit ya. Oke. Sudah semuanya duduk bersama kelompok? Sudah. Oke. Kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1 siapa ketuanya? Erlina. Kelompok 2 Arta. Oke, kelompok 3 Alit. Kelompok 4 Adel. Kelompok 5 Kenji. Sudah semua ya, ada ketua kelompoknya. Nah, karena sudah semua ada pada kelompok, sekarang Ibu punya LKPD. Nah, LKPD ini lembar kerja peserta didik yang nantinya akan anak-anak diskusikan permasalahan yang ada di dalamnya ya. Sekarang ketua kelompoknya bisa ke depan untuk mengambil LKPD ya. Ada delta 4 ya? Iya. Ada delta 4, Alit 4, Arta 4, oke. Erlina 4, sudah 4 nih nak? Oh lebih ya. Satu Kenji ada 4 ya. Iya, kurang 1. Kurang 1. Sudah semuanya mendapatkan LKPD? Sudah ya, lengkap ya, semua anggotanya dapat. Nah, di dalam LKPD ini ada petunjuk pengerjaan ya. Sekarang dibuka dulu biar anak-anak bisa mencermati bersama ya. Yang pertama, yang paling penting adalah tuliskan apa? Identitas. Identitasnya isi apa aja? Nama, kelas ya, dilengkapi. Jangan sampai nanti LKPD-nya dikumpul masih belum isi nama, nanti Bu Guru bingung ya.
Kemudian yang kedua langkahnya adalah ikutilah petunjuk pada setiap kegiatan yang ada di dalam LKPD ya. Berdiskusilah bersama kelompok. Nah, berarti harus diskusi ya, jangan menyembunyikan jawabannya. Harus bersama-sama. Ada yang bertanya, ada yang memberikan solusi. Alit, pulpennya nanti macet kalau digoyang-goyang ya. Oke, selain petunjuk umum itu, ada petunjuk khusus lagi 2. Untuk kegiatan berapa? Untuk kegiatan dan kegiatan 2. Oke, sekarang dibaca dulu petunjuknya ya. Dibaca dulu, Ibu beri waktu 5 menit. Silahkan dibaca. Kalau sudah selesai, beritahu Bu Guru ya. Dan kalau ada yang dibingungkan dari petunjuk itu, bisa tanyakan Bu Guru juga. Ada yang dibingungkan dari petunjuknya? Tidak. Sudah selesai dibaca? Benar. Baru kurang dari 5 menit. Sudah dibaca? Belum apa sudah? Belum. Oke, Deren baca lagi sebentar ya. Coba dibaca lagi. Yang pertama apa petunjuk kegiatan satunya, Deren? Nomor 1. Ini ya. Bacalah ilustrasi cerita pada kegiatan 1. Iya, seterusnya dibaca ya, Deren ya. Oke, sudah dibaca? Sudah. Karena sudah dibaca, sekarang biar tidak terlupa, apa dulu ditulis? Iya, silahkan tuliskan dulu identitasnya ya. Pelan-pelan saja. Tulis yang rapi, kan sudah kelas 6. Nama lengkap ya? Sudah? Sudah. Sudah selesai? Oke, itu belum. Ada Alit sama Rizky belum selesai. Ya. Tidak apa-apa Rizky kalau belum ditulis lagi. Sudah? Sudah ya. Oke, Azril, gimana Azril? Sudah. Iya. Nah, karena sudah membaca petunjuk, kemudian juga sudah menuliskan identitas, sekarang anak-anak bisa dulu lihat di kegiatan yang pertama. Oke. Kegiatan pertama, ada apa di sana anak-anak? Tentang ada apa itu tadi sesuai dengan petunjuknya, ini disebut apa? Ilustrasi cerita ya. Di sana ada sebuah ilustrasi cerita. Pertama, hal yang harus anak-anak lakukan kalau ada ilustrasi cerita berarti harus apa? Diapakan? Jangan ragu-ragu. Iya, dibaca. Setelah dibaca, di bawahnya ada sebuah permasalahan. Nah, permasalahannya berdasarkan ilustrasi cerita di atas. Coba bacakan Adel. Yang ini berdasarkan ilustrasi cerita di atas. Uraikanlah apa yang anak-anak ketahui tentang magnet dan bagaimana bentuk serta kegunaan magnet pada pin yang dimiliki Edo. Oke. Anak-anak yang lainnya dengar atau enggak apa yang dibilang Adel? Enggak, makanya dengarkan dulu ya. Tadi yang dikatakan Adel berdasarkan ilustrasi cerita di atas. Uraikanlah apa yang anak-anak ketahui tentang magnet, kan begitu? Dan lanjutannya. Sekarang anak-anak bisa baca terlebih dahulu ilustrasi ceritanya. Baca dengan cermat karena berikutnya nanti anak-anak harus mengisi berdasarkan ilustrasi cerita ini. Siapa yang bisa bantu Bu Guru baca ya? Yang lainnya sudah baca? Sudah, tapi Ibu pingin dengar dulu salah satunya baca. Bisa? Oh iya, Rada, coba. Coba Rada bacakan dulu sebentar. Hari Minggu ini Edo ingin mencuci tasnya agar besok terlihat bersih saat digunakan ke sekolah. Sebelum mencuci tasnya, Edo mengeluarkan semua barang di dalam tas.
Saat mengeluarkan satu persatu barangnya, Edo melihat sebuah bingkisan. Edo baru mengingat bingkisan itu adalah oleh-oleh dari temannya yang baru saja datang berlibur. Edo membuka bingkisan itu dan isinya ternyata beberapa benda bergambar unik. Edo awalnya bingung apakah benda ini memiliki fungsi karena Edo melihat seperti ada kepingan besi di bagian belakangnya. Karena rasa penasaran, Edo memutuskan untuk bertanya kepada ibunya. Edo menghampiri ibu yang sedang memasak di dapur, lalu menanyakan apakah benda yang diberikan temannya memiliki kegunaan. Ibu Edo lalu mengajak Edo mendekat ke arah kulkas dan mendekatkan benda itu ke arah pintu kulkas. Melihat benda itu dapat menempel di kulkas, Ibu Edo menjelaskan bahwa ini adalah pin yang mengandung magnet. Edo bisa menjadikannya sebagai hiasan. Sambil berjalan kembali ke kamar, Edo berusaha mengingat rupanya sebelumnya ia telah belajar tentang magnet, tetapi Edo sedikit lupa. Untuk itu, Edo memutuskan membaca buku lagi mengenai magnet. Ya, terima kasih ya Rada tadi sudah membacakan siapa yang diceritakan dalam ilustrasi cerita tersebut ya. Deren dulu. Edo ya. Apa yang ditemukan Edo di dalam tasnya? Sebuah apa? Ayo angkat tangan. Nah, yang lain. Nah, Nanda nih. Nanda, apa yang ditemukan Nanda di dalam tasnya Edo? Magnet. Nah, magnet yang ditemukan dalam tasnya itu berbentuk apa dia? Iya. Keping. Berbentuk keping, betul ya. Jadi tadi diceritakan Edo itu menemukan bingkisan, kan gitu? Bingkisannya dari siapa? Dari temannya yang datang berlibur. Kemudian ketika dia membuka, di dalamnya ada seperti magnet yang ada kepingan dan gambarnya. Kemudian Ibu Edo mengajak Edo ke arah mana? Ke kulkas. Untuk apa? Yang keras, Bu Guru nggak dengar? Untuk menempelkan ke arah. Iya, untuk menempelkan bingkisan yang diberikan temannya ke arah pintu kulkas. Apa yang terjadi? Yang keras, aduh Bu Guru nggak dengar. Berarti yang baca Deren sama Adel aja, yang lain kok tidak ada merespon? Apa yang terjadi saat bingkisannya didekatkan ke arah pintu kulkas? Iya, menempel pada kulkas. Itu artinya hadiahnya itu mengandung magnet. Oke, karena anak-anak sudah baca, sekarang anak-anak silakan berdiskusi bersama kelompok dulu. Apa yang ditanyakan mengenai kegiatan Edo di atasnya ya. Berdiskusi, jangan sendiri-sendiri. Baca dulu dengan cermat. Kalau ada dua permasalahan, selesaikan kedua-duanya ya. Silakan diskusi anak-anak. Ya, boleh diskusi dulu. Iya, berdiskusi ya bersama temannya ya. Ya, bisa lihat diberikan masukan temannya ya. Lalu selanjutnya
Yang bisa katanya Alif. Yang keras Mila biar didengar sama Alif. Yang bisa menarik suatu benda ya, yang memiliki iya sambil nulis nggak apa-apa. Iya sama-sama ya. Sini bisa? Arta bisa Arta? Dibagi sama teman-temannya. Iya, kalau sudah selesai dibagi sama temannya gitu. Kalau bisa langsung didiskusikan bersama-sama ya. Oh iya. Dibacakan bersama. Mungkin Arta punya solusinya ya. Oh iya. Magnet adalah suatu benda. Ayo Deka didengarkan. Magnet adalah suatu benda. Magnet adalah suatu benda. Iya. Ya, suatu benda. Deka dengar? Iya. Suatu benda ya, yang dapat menarik. Magnet adalah suatu benda dapat menarik benda-benda lain. Ada suatu benda yang dapat menarik. Ya, dibantu ya Apa ya? Alina bisa langsung dibacakan temannya ya. Sudah selesai. Sudah selesai. Teman yang lain sudah? Sudah. Oke, Rada, coba diulang Rada. Sudah temannya? Sudah. Ya, Melani sudah dengar apa yang diulang Rada ya? Oke. Kenji sudah? Sudah. Adel sudah? Ya. Sambil diberikan solusinya ke temannya ya, dibagi bersama. Heran sudah didengarkan Adel? Lanjutin Adel bacakan temannya. Kegunaan magnet. Yang bisa. Penggunaan magnet. Oke, sudah ya. Pelan-pelan aja. Kegunaan Mana menjadi? kan dapat menjadi ini apa nih? Ini yang dimiliki. Ini oh hiasan. Hiasan maksudnya ya. Kegunaan magnet Seperti huruf G soalnya. Kan ya nanti yang rapi apa ya? Hiasan pada kulkas. Hiasan pada kulkas katanya. Kiri kalimat harus isi tanda apa? Oh, tanda titik. Titik. Isi titik dulu apa? Terus diisi tanda titik dulu ya. Satu kalimat. Tahu teman yang lain apa? Itu adalah udah selesai. Isi tanda udah. Anak-anak sudah selesai untuk yang pertama? Sudah. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah. 3? 4? 5? Sudah ya. Karena sudah selesai, kita lanjut buka ke halaman berikutnya. Oke. Di sana ada beberapa gambar. Gambar yang pertama, coba gambar apa itu?
Iya betul, kompas. Ada yang punya di rumah kompas? Ya, biasanya kompas itu dipakai pada saat anak-anak itu mencari jejak petualang kalau lagi pramuka biasanya ya. Terus yang kedua gambar apa itu? Stiker. Kalau ini pasti punya ya di rumah ya. Terus yang ketiga gambar apa? Kotak pensil. Ada yang masih punya kotak pensil jenis ini? Ada yang bawa? Mana? Coba lihat. Nah, punyanya siapa ini? Naomi ya, kotak pensil. Mirip ya warnanya, warna apa itu? Biru ya. Sama, coba dilihat ya. Terus yang terakhir. Nomor berapa itu? Nomor 4 itu gambar apa? Dinamo pada sepeda ya anak-anak ya. Jadi dari keempat benda itu masing-masing bendanya mengandung magnet ya. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah coba lihat pada masing-masing benda tersebut. Coba lihat jenis magnetnya. Tadi sudah kan anak-anak menyebutkan bentuk-bentuk magnet? Sudah? Sudah ya. Jadi anak-anak bisa coba lihat bentuknya seperti apa ya. Tapi yang pertama di kolom pertama berarti anak-anak tulis apa dulu? Iya, nama bendanya. Tadi udah disebutin. Terus kolom yang kedua tulis apa? Betul, bentuk magnetnya seperti apa pada benda yang ada di gambar. Yang terakhir kolomnya, iya, kegunaan magnet untuk benda tersebut. Ya, bisa anak-anak diskusikan bersama kelompoknya sekarang. Ya, coba. Jangan sendiri, ingat diskusi ya. Magnet jarum. Kegunaannya ya. Didengarkan ya, gantian ya. Untuk menunjukkan. Oke, nanti gantiannya itu kan ada 4. Bisa gantian nomor 1 mungkin Rada, nomor 2 mungkin nanti Melani gitu ya. Untuk menunjukkan arah utara dan selatan. Utara dan selatan. Itu speaker untuk mengubah. Ya, gantian mungkin ya nanti Erlina ya. Mungkin nomor 1, 2 Erlina, setelahnya bisa Mahesa, bisa juga Nanda ya. Mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Sudah Adel ya? Gantiannya Adel ya? Ya. Kan, ini kan berbentuk cincin ya. Yang mana berbentuk cincin itu? Yang speaker. Lurus lancip. Nah, yang mana? Ini nomor kompas kan lurus lancip ya bentuk magnetnya ya. Untuk magnet ada apa aja? Apa namanya? Jadi kan banyak disebutin bentuknya ada apa aja? Keping, magnet cincin, Terus ladam, terus apa ya? yang ada pada kompas? Lurus lancip. Bukan, kalau keping bentuknya bagaimana? Bulat kan? Berarti bukan keping. Ini gimana? Kan bentuknya seperti, ayo tadi disebutin, coba dulu caranya, sebutin dulu bentuk-bentuknya ada apa aja. Apa ya? Bentuk batang, Terus bentuk ladam,
cincin, bentuk U, Bentuk U. Lagi ada? tabung, Ya, atau silinder lagi. Ingat lagi, ingat. apa ya, Untuk depannya J. jarum, Ya, terus nah, kalau kompas bentuknya yang mana paling cocok? jarum. Iya, berarti tadi kenapa jawabnya? Lupa ya? Iya. Gimana? Berarti magnet jarum. Iya, makanya harus diingat dulu bentuk-bentuknya, ya baru bisa jawab ya. Diingat dulu bentuk-bentuknya, oke? Nah, diskusi ya, benar tadi udah Maria bukan itu, gitu ya. Tapi bukan juga keping. Kalau keping kan bentuknya seperti koin ya, seperti logam. Itu berarti cincin ya. Kalau apa? Stiker. Iya, ya, betul betul. Ya, diskusi ya. Debbie sudah Debbie? Oke, coba guru lihat. Ya. Yang kotak pensil menutup kotak pensil dengan rapat. Betul. Menutup kotak pensil dengan rapat. Lanjut lagi ya. Anak-anak, yang gambar pertama sudah dipecahkan? Sudah, oke. Kalau sudah lanjut ke gambar yang kedua. Ya. Tadi di kelompoknya Arta sedikit bingung dia. Nomor 1 atau gambar yang nomor 1 bentuknya lurus dan lancip. Gitu. Memang bentuknya lancip, tetapi termasuk bentuk apa itu pada magnet, kan begitu ya? Diingat-ingat lagi. Ada sudah lengkap? Coba guru lihat ada. Ini betul? Magnet U atau silinder. Oke. Kalau U bentuknya kayak gimana? Bentuknya U tapi atasnya agak lonjong gitu dia, agak memepet. Oke. Ibu belum tutup bentuknya. Kalau magnet U gimana? Menyerupai rapal kuda. Kapal kuda itu magnet ladang. Kalau magnet U? Menyerupai bentuk huruf U. Oke. Nah, berarti kalau di dinamo sepeda bentuknya kayak gimana tadi? Ayo sebutkan dulu coba bentuk-bentuk magnet. Ayo di sini satu-satu. Ada coba. Magnet jarum. Jarum. Oke, Kenji. Magnet silinder. Silinder. Ayo, Azril. Magnetnya bentuk apa lagi Ana? Magnet cincin. Cincin. Terus Melani? Batang. Batang. Oke. Tadi kan udah disebutin ini. Di antara semua jenis magnet itu yang cocok dengan dinamo sepeda magnet apa? Silinder. Iya, magnet apa ada? Silinder. Oke, ya. Ibu sudah sambil lihat ya punyanya Rada. Oke, boleh diperbaiki dulu ya. Diskusikan lagi caranya. Tanyakan satu-satu, ingatnya bentuk-bentuk magnetnya tadi apa gitu ya. Oke. Sudah selesai? Sudah lengkap? Udah coba dulu cek dulu. Ya, tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar Maria. Oke. Nah. Ya. Gimana Maria? Gimana? Kalau yang kotak pensil nih, magnetnya kan batang atau balok. Iya, nah, batang atau balok atau kubus gitu ya boleh. Tapi bentuknya lebih ke balok ya, betul ya. Lanjut lagi. Gimana? Jawabannya berarti apa itu kegunaannya? Untuk menutup kotak pensil rapat-rapat. Agar Rapat. ya. Oh. Ya, tulis yang rapi ya biar nggak banyak pakai tempel-tempelan ya. Ya, Bu. Bagus. Oke, anak-anak ya gimana Arta? Untuk kotak pensilnya berbentuk balok atau berbentuk persegi panjang? Berbentuk apa? Yuk, tadi sebutin lagi ada bentuk apa aja magnetnya. Ayo. Ada kan boleh balok,
atau batang? Iya, Maria bilang apa tadi? Balok atau batang? Berarti bentuknya Balok. balok atau Batang. batang. Oke, boleh diperbaiki ya. Anak-anak, untuk permasalahan yang kedua sudah di gambar yang kedua? Gambar yang kedua sudah? Yang gambar di speaker itu belum? Belum. Oke, yang sudah siapa? Oke. Gambar yang ketiga mungkin karena yang gambar yang kedua belum. Sudah? Sudah. Gambar yang terakhir? Sudah. Berarti gambar yang kedua kelompoknya Adel sama kelompoknya Arta belum ya? Gambar yang kedua belum Arta? Oh sudah ya, berarti kelompoknya Adel. Ingat-ingat dulu. Nah, yuk cari dulu di sini. Oke. Speaker, cincin, betul. Oke, speaker itu menghasilkan apa? Bunyi. Apa? Iya, suara. Kan bisik-bisik Adel. Menghasilkan Suara. suara, menghasilkan Suara. suara. Karena menghasilkan suara berarti magnetnya fungsinya untuk menghasilkan apa? Menghasilkan suara. Iya, buat aja seperti itu ya. Diskusikan bersama temannya. Oke. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah lengkap dari gambar 1, 2, 3, 4? Sudah. Oke. Kelompok 2? Lagi 1 ya. Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Sudah. Oke. Tunggu dulu ya, temannya lagi sedikit di kelompok 2. Sudah mau selesai. Lagi berapa Arta? Lagi 1 ya. Iya, tenang, pelan-pelan, Pak. Apa? Sabar. Arya sudah ditulis? Boleh Arta sambil dibacakan bisa. Energi gerak untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Untuk mengubah energi menjadi Energi gerak menjadi energi listrik. Lampu dinamo. Ya. Jadi lampu dinamo energi gerak menjadi energi listrik. ya. Jadi ya menjadi energi listrik. Enggak yang apa lagi? Belum sebenarnya. Sabar ya. Jadi lampu dinamo. Jadi lampu dinamo ya pada sepeda akan menyala. Nah. Udah semuanya berarti Arta ya? Oke. Kelompok 2 sudah jadinya? Sudah ya. Karena sudah selesai kelompok 1 sampai 5, sekarang kegiatan yang terakhir. Oke, coba dibuka dulu anak-anak. Nah, sudah kegiatan yang terakhir. Di sana terdapat sebuah ilustrasi cerita lagi ya. Ibu minta tolong siapa yang bisa membacakan. Oke, Darren. Yang ini Bu. Iya, pelan-pelan aja ya. Dengarkan yang lainnya ya. Dengarkan sambil cermati yang ada pada LKPD. Ya. Ayo membaca. Pak Guru Edi saat ini pembina dalam klub ekstrakurikuler sains di SD Nusa Bangsa. Iya, pesanin saya. Ekstrakurikuler sains ini baru saja mulai diadakan kembali. Maka dari itu, Pak Guru Edi akan membuka pendaftaran bagi siswa yang ingin masuk ekstrakurikuler sains.
Sebelum membuka pendaftaran, Pak Guru Edi terlebih dahulu akan membuat formulir pendaftaran ekstrakurikuler sains lengkap dengan petunjuk pengisiannya. Anak-anak, dengar tidak apa yang dibilang sama Deren? Kurang keras ya? Rada, dengarkan dulu Bu Guru ya. Jadi karena kurang keras, coba nanti Deren kalau membaca lebih dikeraskan lagi suaranya ya. Gak apa-apa ya. Ibu ulang kembali. Jadi, coba anak-anak cermati dulu. Sudah dibawa LKPD-nya masing-masing? Sudah. Di sana Pak Guru Edi akan membina klub ekstrakurikuler apa? Sains. Maka dari itu Pak Edi akan membuka pendaftaran untuk ikut ke klub. Ayo, yang lain kok tidak ada menjawab Bu Guru? Kalau Bu Guru tanya, dijawab ya. Karena dia harus membuka pendaftaran, maka Pak Edi harus menyediakan apa? Formulir pendaftaran ya. Kemudian dalam formulir pendaftaran itu Pak Edi harus juga menuliskan apanya? Petunjuk apa? Ya, petunjuk pengisiannya. Nah, sekarang untuk kegiatan tugas yang pertama, anak-anak disuruh apa? Ayo coba dibaca dulu. Coba Adel bantu Bu Guru sebentar. Berdasarkan ilustrasi cerita di atas, uraikan pendapat anak-anak mengenai bagian-bagian apa saja yang harus terdapat dalam formulir pendaftaran yang dibuat Pak Edi. Jadi anak-anak, yang pertama yang harus anak-anak lakukan, dengarkan ya, adalah menuliskan, menguraikan bagian-bagian apa saja yang harus terdapat dalam formulir pendaftaran yang akan dibuat oleh Pak Edi. Kemudian yang kedua, apa itu diminta Bagus? Yang kedua dimintanya apa ini? Coba bacakan dulu. Menurut pendapat anak-anak, mengapa perlu membaca petunjuk pengisian formulir? Iya. Oke, untuk yang kedua berarti anak-anak mengapa harus melihat petunjuk pengisian formulir atau membuatnya. Nah, sekarang anak-anak bisa diskusikan bersama kelompok. Ingat, bagi tugas ya, gantian, jangan sendiri-sendiri. Ibu beri waktu 10 menit, yuk silakan. Pelan-pelan katanya Rada. Bagian kepala sama dengan nama lengkap, Nama lengkap apa nama lembaga? nama lembaga, koma, tempat tinggal. Tanggal lahir, koma, tanggal lahir. Koma. Iya, bisa ya. Nanti gantian ya Rada ya. Boleh itu bagian-bagiannya dijabarkan, mungkin bagian kepala isinya. Ya, bisa sedikit ya. Oke, udah sama-sama ini? Sudah. Ya, dibacakan tuh. Deren belum dengar dia. Deren maskernya Deren, ya dipakai ya. Ya, gimana Nak? Ini kan Iya. Neta nggak dengar katanya apa? Ayo coba Arta bacakan. Yang pertama bagian kepala.
dia nggak dengar. Bagian kepala yang pertama. Iya, dengarkan ya Deta, biar apanya nggak berulang-ulang dia. Pertama bagian kepala. Saya tahu. Keterangan lainnya. Ya, sudah bagian kepala, tubuh berarti masih lagi berapa bagian? Lagi Bagian ekor. bagian. Lanjutkan lagi diskusinya ya. Dan keterangan lainnya. Dan keterangan lainnya, gitu katanya Alif. Kurang keras berarti suaranya Nela ya, dikerasin ya. Terakhir. Yang pertama sudah selesai. Lagi sedikit ya. Sampai bagian mana itu sudah? Sudah bagian terakhir? Sudah. Itu udah itu aja kan? Oh iya, sama isi tanda tangannya juga nggak sih? Iya. Dan bisa tanda tangan. Sudah selesai kan? Oke. Baik, anak-anak yang sudah di permasalahan pertamanya, siapa? Kelompok yang mana? Sudah? Kelompok 1 sudah, kelompok 5 sudah, kelompok 4, kelompok 3. Oke, kelompok 2 berarti ya. Yang sudah di permasalahan pertama bisa lanjut ke permasalahan kedua. Ya. Kan Maria? Udah. 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 Belum ujian terakhir belum? Iya, sekarang. Oke. Silakan dilanjutkan ke permasalahan yang kedua yang sudah selesai di permasalahan pertamanya ya. Maka kita mungkin apa? Kita mungkin akan saya dalam mengisi formulir tersebut. Iya, sudah. Tadi Arina sudah ya? Sudah. Sudah. Atas yang kedua. Iya, sudah. Saat mengisi Dengarkan Rata, dengarkan Deta kok menggambar, ayo. yang terakhir kan yang ini tuh jadi ya suatu formulir tersebut. Orang bagus itu bagus. Ya, Adel bisa dibacain temennya ya. Dengarkan Adelka biar nggak ribet, biar nggak ngulang Adelka ngomong. Kesalahan saat Saat mengisi formulir
Sudah? Sudah. Sudah selesai? Ada pertanyaan dari kegiatan 1 dan kegiatan 2? Tidak. Bisa dikerjakan ya. Nah, setelah ini kita akan melakukan apa? Presentasi. Sebentar dulu Ibu tanya, kelompok 2 sudah? Sudah. Duduk. Iya. Sebelum kita melakukan presentasi, kita akan meregangkan badan sedikit ya. Ibu punya sebuah dance sederhana. Nah, sekarang ditaruh dulu LKPD-nya ya, diletakkan dulu LKPD-nya. Jadi anak-anak Ibu akan putarkan sekarang dance banana, pil banana namanya ya. Jadi pil banana itu dance-nya untuk membuat jus banana itu apa? Pisang. Jadi gerakannya yang pertama pil banana, pil banana, artinya kupas pisangnya ya. Habis itu chop banana, chop banana. Ngapain itu? Potong. Habis itu shake banana, shake banana. Diapakan pisangnya? Di blender. Terus terakhir drink banana, drink banana. Itu diapakan? Minum. Kalau sudah diminum berarti oke, banana nomor. Bisa ya? Bisa. Tunggu. Berdiri boleh ya semuanya ya. Udah siap ya? Banana juice katanya. You wanna make banana juice ya? Peel banana, peel banana, chop banana, chop banana, shake banana, shake banana. Habis itu banana, shake banana, banana nomor, banana nomor. Lagi sekali ya, yang semangat nih. Oh, shout out together, yang keras. Peel banana, peel banana, banana, chop banana, peel banana, shake banana, drink banana, drink banana. Terakhir nomor. Oke, boleh tepuk tangan ya. Jadi bisa ya, tadi ada apa aja itu banananya, diapain aja pertama? Dikupas, terus dipotong, terus di blender, terus diminum, terakhir habis. Oke, bisa ya, nanti kita nyanyi tanpa musik. Coba nanti ya, di pertemuan besok masih kita bisa coba tanpa musik. Hafal atau enggak? Nah, karena anak-anak sudah selesai peregangan, nah, terakhir kita mau ngapain sekarang? Selanjutnya, iya, kita sekarang akan mempresentasikan apa yang telah anak-anak kerjakan dari kelompok 1 terlebih dahulu ya. Silahkan kelompok 1. Nah, anak-anak, Ibu harap nanti anak-anak mendengarkan anak-anak mendengarkan presentasi kelompok 1. Nanti beri masukan ya, beri masukan bagaimana hasil diskusinya. Oke, didengarkan ya. Sudah siap? Sudah. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikoma Elina Deswita Putri, nomor absen 17 kelas 6B. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nami Priya Maharani, nomor absen 16 kelas 6B. Iya, lanjut. Perkenalkan, nama saya Nilomenada Putri, kelas 6B, absen 18. Akhir. Perkenalkan, nama saya Ido Bagus Maesa Aswindra Widiananta, nomor absen 14 kelas 6B.
Siapa yang presentasi pertama? Saya. Iya. Hari ini kita akan mempresentasikan LKPD tema 5 Wirausaha subtema 1 Kerja Keras Berubah Kesuksesan pembelajaran 3. Sini kita Lina ya. Sebentar dulu anak-anak, sudah diperhatikan dulu temannya? Ya, diperhatikan dulu. Ya, Elina. Magnet adalah benda yang mampu menarik benda lainnya yang memiliki sifat tertentu. Yang kedua, bentuk magnet yang dimiliki Edo adalah magnet keping. Yang ketiga, kegunaannya adalah sebagai pembuka tutup botol dan sebagai hiasan di kulkas. Iya, sudah ya. Sudah dengar apa tadi yang disampaikan Elina? Sudah. Oke, selanjutnya Naomi ya. Nama benda kompas, Jelaskan sedikit, Nak. 2 speaker, 3 kontak pensil, 4 dinamo sepeda. Iya. Bentuk magnet, magnet jarum, magnet cincin, magnet batang, magnet silinder. Kegunaan untuk menunjukkan arah mata angin yaitu utara dan selatan. Mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Untuk menutup kotak pensil dengan erat atau rapat. Iya. Untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Iya. Selanjutnya Nanda. Berdasarkan ilustrasi cerita di atas, uraikan pendapat anak-anak mengenai bagian-bagian apa saja yang Jangan harus bisik-bisik, temannya dengar lah ini. Nah, ayo. terdapat dalam formulir pendaftaran yang dibuat Pak Edi. 1. Bagian kepala berisi nama lembaga atau tempat tanggal lahir. 2. Bagian tubuh berisi keterangan umur dan jenis kelamin. 3. Bagian ekor berisi tempat dan tanggal pengisian dan tanda tangan. Sudah? Terakhir berarti Mahesa ya. Menurut pendapat anak-anak, mengapa perlu membaca petunjuk pengisian formulir? 1. Karena jika tidak membaca petunjuk, maka kita mungkin akan salah dalam mengisi formulir tersebut. Iya, terima kasih ya. Kelompok 1 sudah menyampaikan hasil pekerjaannya. Nah, sekarang Ibu bertanya, adakah dari kalian yang mau menanyakan hasil diskusi kelompok 1? Ada 2, Adel atau Kenji? Kenji atau Adel? Kenji, oke Kenji. Kenji, sebentar ya. Bagaimana Kenji? Enggak, suaranya Nanda kurang keras. Iya, suaranya Nanda kurang keras. Aduh Kenji, boleh lagi. Saya tidak mendengar apa isi kepala formulirnya. Oke, katanya Kenji tidak mendengar isi kepala formulir. Ya, coba diulang lagi Nanda. Isi kepala formulir. Siapa tadi yang membaca bagian isi kepala formulir? Oh iya, coba Nanda diulang. Berisi nama lembaga, alamat, dan nomor telepon. Berisi nama lembaga, alamat, dan nomor telepon. Bagaimana? Kira-kira betul? Betul. Oke, ada yang mau bertanya atau berkomentar lagi? Tidak, karena sudah tidak ada, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Boleh duduk ya. Selanjutnya, sudah duduk dulu. Selanjutnya kelompok 2, silahkan Arta sebagai ketuanya. Ya bisa ya. Dimulai dari bagus enggak? Ya. Sini sedikit nak, dimaju di depan. Maju depan. Iya. Sudah. Ya. 1, 2, Ayo. 1, 2, 3. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Bagus Guna Prayiptan Maja, absen 9 kelas 6B. Iya, dengar suaranya bagus ya. Sekeras bagus ya. Perkenalkan, nama saya Iga Jarta Mega Putra, absen 8 kelas 6B. Iya. Perkenalkan, nama saya Maria Priscilla Anglia, absen 15 kelas 6B. Iya. Terakhir. Perkenalkan, nama saya Gede Vika Juniarta, kelas 6B, absen 7. Iya. Oke. Konsentrasi ya. Oke, bagus yang menyampaikan pertama. Ya. Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda-benda lain dengan ciri-ciri tertentu. Kegunaan magnet
pin yang dimiliki Edo adalah dapat menjadi hiasan pada kulkas. Iya, jelas terdengar? Jelas. Oke, permisi dulu. Bagus. Berdasarkan gambar di atas, uraikanlah kegunaan magnet berdasarkan bentuknya. Yang pertama, kompas. Bentuk magnet adalah jarum lurus. Kegunaannya untuk mengarahkan suatu arah mata angin. Yang kedua, speaker. Bentuk magnetnya berbentuk cincin. Kegunaannya untuk mengubah energi listrik menjadi energi suara. Ketiga, kotak pensil atau pulpen berbentuk balok atau batang. Kegunaannya untuk menutup kotak pensil agar rapat. Keempat, dinamo pada sepeda. Bentuk magnet silinder. Sekarang Maria. Berdasarkan ilustrasi cerita di atas, uraikan pendapat anak-anak mengenai bagian-bagian apa saja yang harus terdapat dalam formulir pendaftaran yang dibuat Pak Edi. Bagian kepala berisi nama, tembaga, alamat, dan nomor telepon. Bagian tubuh berisi keterangan seperti nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, agama, pendidikan, alamat, dan keterangan. Yang ketiga, bagian ekor berisi tempat dan tanggal pengisian, tanda tangan, serta nama pengisi formulir. Terakhir, Deta. Menurut pendapat anak-anak, mengapa perlu membaca petunjuk pengisi formulir agar saat kita mengisi formulir kita tidak akan keliru atau kebingungan saat mengisi suatu formulir tersebut? Iya, oke. Kelompok 2 telah selesai mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang ada yang mau berpendapat, menyampaikan komentar atau bertanya? Oke, Adel, boleh Adel. Bagaimana Adel? Si Arta dia dari tadi ketawa. Iya, si Arta dari tadi tertawa. Kalau seperti itu presentasinya jadinya terganggu atau enggak? Terganggu. Jadi harus lebih jelas ya, jangan dulu tertawa. Ada lagi? Oke, Rada. Udah, gimana Rada? Apa tadi fungsi magnet pada dinamo sepeda? Oke. Apa tadi fungsi magnet pada dinamo sepeda? Gitu ya, Rada ya? Ulang katanya, siapa tadi punya bagian? Oh, Arta ini karena Arta tertawa jadi tidak terdengar oleh Rada. Yuk coba ulang. Yang ini kan? Kegunaannya ya. Untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Jadi lampu dinamo pada sepeda akan menyala. Oke, gimana Rada? Bisa? Terima? Oke, bisa ya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Arta. Silakan duduk ya. Oke, sekarang kelompok 3. Kelompoknya Alit. Perkenalkan, nama saya Gabriela Natali Kepi, absen 6, kelas 6D. Oke. Perkenalkan, nama saya Iketut Alit Yogi Suara, kelas 6B, nomor absen 10. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Niputu Meila Sugiani, nomor absen 20, kelas 6B. Perkenalkan, nama saya Agung Gede Bagusatin Dia Rizky, nomor absen 03, kelas 6B. Siapa yang memulai? Jadi. Magnet adalah suatu benda yang bisa menarik suatu benda yang memiliki sifat khusus dan bentuk pin yang dimiliki Edo adalah magnet keping yang berguna untuk merekatkan pin pada permukaan benda yang mengandung logam. Oke, yang lain dengar? Iya, makanya dikeraskan sedikit suaranya ya. Oke, diulang lagi sekali, Gaby. Magnet adalah suatu benda yang bisa menarik suatu benda yang memiliki sifat khusus dan bentuk pin yang dimiliki Edo adalah magnet keping yang berguna untuk merekatkan pin pada permukaan benda yang mengandung logam. Oke. Sekarang Alit. Nama benda kompas, bentuk magnet jarum, kegunaan penunjuk arah mata angin. Nomor 2, speaker, bentuk magnet cincin. Kegunaan menghasilkan suara dengan mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Nomor 3, kotak pensil, bentuk magnet batang. Kegunaan menutup kotak pensil dengan rapat. Dinamo sepeda, bentuk magnet silinder. Kegunaan
menghasilkan energi listrik dengan mengubah energi gerak. Ya, sudah. Nila sekarang. Berdasarkan ilustrasi cerita di atas, uraikanlah pendapat anak-anak mengenai bagian-bagian apa saja yang harus terdapat dalam formulir pendaftaran yang dibuat Pak Edi. Bagian pertama adalah bagian kepala yang berisi nama lembaga, alamat, dan nomor telepon. Bagian kedua ada bagian tubuh yang berisi nama lengkap, jenis kelamin, agama, tempat dan tanggal lahir, dan keterangan lainnya. Bagian ketiga yaitu bagian ekor yang berisi tanda tangan, tanggal pengisian formulir, dan nama pengisi formulir. Oke. Rizky terakhir. Langsung ke sini. Membacakan pengisian formulir sangatlah penting karena jika kita tidak membacanya maka kita tidak akan mengalami kesalahan saat mengisi formulir. Baik, kelompoknya Alit sudah juga menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang ada yang mau berkomentar atau sudah benar? Oke, Nanda. Coba Nanda. Suaranya Gaby agak kecil. Jadi suaranya Gaby kecil, berarti Gaby harus nanti lebih percaya diri lagi nak ya. Nggak apa-apa. Tapi jawabannya gimana anak-anak? Sudah cukup, cocok? Sudah, tepuk tangan dulu ya. Aduh, kok lemes sekali tepuk tangannya. Nah, silakan duduk dulu kelompoknya Ali. Selanjutnya kelompoknya Adelta ya. Kelompoknya Adelta ya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputini Ari Dewi, nomor absen 21, kelas 6B. Ya, langsung saja presentasi, tarik jalan semua ya. Berdasarkan magnet adalah benda yang mengandung bahan yang khusus. Bentuk magnet Edo adalah keping. Kegunaan magnet bisa dijadikan sebagai hiasan. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Deren Nicholas Rifta, nomor absen 5, kelas 6B. Oke. Berdasarkan gambar di atas, Dengar nak, coba sebentar. Dengar tidak? Berarti yang keras nak. Uraikanlah kegunaan magnet berdasarkan bentuknya. Nomor 1. Kompas. Bentuk magnetnya jarum. Kegunaannya untuk mengetahui arah angin. Nomor 2. Speaker. Bentuk magnetnya cincin. Kegunaannya untuk menghasilkan suara. Nomor 3. Kotak pensil. Bentuk magnetnya batang atau keping. Kegunaannya untuk menutup kotak pensil dengan rapat. Nomor 4. Dinamo sepeda. Bentuk magnetnya silinder. Kegunaannya untuk mengubah energi gerak menjadi listrik. Oke. Sekarang. Perkenalkan, nama saya Adelta Syakira Anastasia, kelas 6B, nomor absen 2. Berdasarkan ilustrasi cerita di atas, uraikan pendapat anak-anak mengenai bagian-bagian apa saja yang harus terdapat dalam formulir pendaftaran. Bagian kepala berisi nama lembaga, alamat, dan nomor telepon. Bagian tubuh berisi keterangan seperti nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, agama, pendidikan, alamat, dan keterangan lainnya. Bagian ekor berisi tempat dan tanggal pengisian, tanda tangan, serta nama pengisi formulir. Iya, oke. Terakhir, Camila sini. Perkenalkan, nama saya Dimadene Samila Wikantari, nomor absen 19, kelas 6D. Menurut pendapat anak-anak, mengapa perlu membaca petunjuk pengisian formulir? Karena jika tidak membaca petunjuk, bisa salah menulis atau keliru. Iya, bisa salah menulis atau keliru gitu ya. Sini sedikit. Oke, tadi dari kelompoknya Adelta sudah presentasi. Sekarang ada yang mau berkomentar atau bertanya? Ya boleh. Erlina, gimana nak? Magnet pada kompas menunjukkan ke arah apa saja? Oke, magnet pada kompas menunjukkan arah apa saja.
Utara dan selatan. Utara dan selatan. Ya, bisa utara dan selatan. Oke, ada lagi yang mau berkomentar? Tidak? Sudah bagus jawaban dari kelompok 4? Iya, tepuk tangan dulu anak-anak ya. Iya, silakan duduk kelompok 4 ya. Terakhir kelompok 5. Oke, majuin dikit nak, di sini nak. Melani sini kan dikit supaya tidak kena sinar. Siniin dikit lagi. Iya, oke. Silakan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iputu Pandikanji Deva Putra, kelas 6B, absen 13. Suatu magnet yang diberikan oleh teman Edo bisa menempel di pintu kulkas dan barang-barang lain yang bersifat khusus. 2. Magnet mampu menarik benda lain yang memiliki sifat khusus dan bisa membuka tutup botol. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Rada Alesia Bian Prameswari, kelas 6B, absen 24. Nama benda kompas. Bentuk magnet adalah magnet jarum. Kegunaannya untuk menunjukkan arah utara dan selatan. Nomor 2, nama bendanya speaker. Bentuk magnet adalah magnet cincin. Kegunaannya mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Nomor 3, kotak pensil. Bentuk magnetnya adalah magnet batang. Kegunaannya sebagai kancing kotak pensil. Nomor 4, nama bendanya dinamo sepeda. Bentuk magnetnya adalah magnet silinder. Kegunaannya menghasilkan energi listrik untuk bisa menyalakan lampu sepeda pada malam hari. Iya, terima kasih. Lanjutnya, Azril. Perkenalkan, nama saya Azril Bayhaki Ali dari kelompok 5, absen 4, kelas 6B. Nomor 1, bagian-bagian ini. Nama lembaga, tempat tinggal, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat rumah, nomor telepon, tanda tangan. Oke, bagian kepala saja. Oke. Perkenalkan, nama saya Putri Mailani Ramadanti, kelas 6B, absen 22. Karena jika tidak membaca petunjuk terlebih dahulu, kita akan mengalami kesalahan dalam mengisi formulir tersebut. Iya. Oke anak-anak. Tadi sudah selesai didiskusikan dan hasilnya sudah dipresentasikan oleh kelompok 5. Bagaimana? Sudah lengkap belum? Belum ya. Bagian apa tadi belum lengkap, Arta? Coba sebentar. Bagian mana yang belum disebutkan tadi? Di bagian tubuh dan bagian ekor. Iya. Oke, baik, dari kelompok 5 berarti di bagian formulirnya baru disebutkan bagian kepala. Jadi harus disebutkan juga bagian tubuh dan bagian ekor. Nanti bisa dilengkapi ya. Sekarang boleh duduk, tepuk tangan dulu untuk kelompok terakhir ya. Oke. Iya. Aduh, Azril, tidak boleh dilempar seperti itu ya. Ya, jadi anak-anak, tadi anak-anak sudah selesai mengerjakan LKPD-nya ya. Dari apa yang Ibu lihat, dengarkan dulu Azril. Dari apa yang Ibu lihat, semuanya sudah mengisi dengan lengkap tadi kecuali kelompok 1, kelompok 5 maksud Ibu mungkin kurang ya, lagi 2 bagian saja yaitu bagian tubuh dan bagian ekornya ya anak-anak ya. Nah, sekarang Ibu mau perlihatkan ini dia apa yang anak-anak sudah bahas tadi ya. Ya, dengarkan dulu ya. Ya, ini yang tadi ya. Untuk menghasilkan reaksi gaya. Artinya bahwa setiap magnet pasti memiliki gaya yang bersifat kemagnetan untuk menarik benda-benda lain di sekitarnya. Berikut ini adalah manfaat dari magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu untuk menarik benda lain. Yang kedua, membangkit tenaga listrik. Yang ketiga, menunjuk arah. Yang keempat, sebagai pengubah getaran menjadi suara. Yang kelima, sebagai perangkat pada mekanisme penutupan.
Yang keenam, alat ukur listrik. Yang ketujuh, produk motor listrik. Yang kedelapan, untuk menemukan jarum. Dan yang kesembilan, untuk kereta api maglev. Nah, untuk sebagai perangkat pada mekanisme. Nah, jadi anak-anak, tadi kan sudah itu anak-anak kerjakan di sana. Menarik benda lain. Sudah tadi pas permasalahan, ibunya siapa? Ayo. Ibu Edo, Ibu Tono. Ibu Tono, tadi dia pakai magnet untuk menarik benda lain. Kemudian ada petunjuk arah. Ada nggak tadi di LKPD? Ada. Petunjuk arah dalam apa dia? Kompas, betul. Terus sebagai pengubah getaran menjadi suara. Tadi ada di mana itu? Di mana ya? Di benda apa? Iya, di benda speaker yang ada pada LKPD. Kemudian sebagai perekat pada mekanisme penutupan. Di mana itu? Kotak pensil. Selain kotak pensil ada yang lain. Ayo apa? Biasanya tempat menyimpan uang. Dompet. Ya, ada di dompet. Coba dicek lagi. Biasanya tempat bawa barang. Tas, coba dicek di tasnya. Mungkin ada yang berisi magnet ya. Oke. Terus yang kedua, sekarang anak-anak lihat dengan baik bagian formulir ya. Sudah siap? Apakah sudah ada gambaran? Kita pelajari oleh pengguna dengan data yang berisi. Oke. Jadi perhatikan ya formulir. Yang berisi beberapa pertanyaan resmi dan harus diisi oleh pengguna dengan data. Oke, jadi formulir itu lembaran yang harus diisi ya. Diisi apa? Data dari yang ingin mengisi formulir tersebut. Datanya harus berupa fakta ya, data asli. Jadi tidak boleh seperti ini, Elina mau daftar ekstra tari, tapi yang ditulis namanya Naomi. Tidak boleh ya, harus data asli pribadi anak-anak ya. Selanjutnya. Yang kedua, fungsi dan tujuan dari formulir. Formulir memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu mengumpulkan data-data. Formulir digunakan untuk mengumpulkan data-data seseorang. Yang kedua, untuk mencari sebuah informasi tertentu. Dan yang ketiga, sebagai media komunikasi. Oke, ya ada 3 fungsi. Tujuan formulir ada 2. Untuk apa ya kita mengisi formulir? Yaitu untuk meminta dilakukannya tindakan. Misalnya, formulir untuk mendaftarkan diri mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan formulir untuk nasabah yang ingin mengirimkan uang ke nasabah lainnya. Kita mengisi formulir agar kita dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan untuk mengirim uang. Tujuan formulir yang kedua yaitu untuk mencatat kejadian atau tindakan yang terjadi. Misalnya, formulir penilaian digunakan untuk mencatat poin-poin penting yang dinilai dalam lomba. Iya, jadi untuk formulir pendaftaran itu yang pertama ya untuk meminta dilakukannya suatu tindakan, gitu ya. Selanjutnya atau dalam penilaian di kelas. Yang ketiga yaitu bagian-bagian dari formulir. Bagian-bagian atau struktur formulir. Pada umumnya formulir mempunyai 3 bagian utama, yaitu kepala, badan, dan penutup atau ekor. Kepala formulir berisi nama lembaga, alamat, dan nomor telepon. Bagian badan formulir berisi mengenai data-data keterangan yang harus diisi lengkap oleh pengisi. Dan bagian penutup yang berisi tempat, tanggal pengisian formulir disertai nama lengkap pengisi dan tanda tangan. iya, baik. Tadi sudah ya, tadi dari LKPD yang Ibu lihat, anak-anak sudah juga menyebutkan daripada 3 bagian formulir. Yang pertama bagian kepala, yang berisi apa saja kepala tadi? Isi bagian apa? Bagian kepala isi apa aja? Nama, alamat, betul. Daerah apa lagi satu? Nomor telepon. Kemudian bagian yang kedua bagian tubuh. Terakhir bagian
ekor. Berarti anak-anak sudah mengerjakan dengan baik ya, Ibu salut ya. Oke, jadi anak-anak karena sudah anak-anak kerjakan, Ibu tanya sekarang, anak-anak punya pertanyaan? Ada yang belum dipahami? Sudah paham? Benar, coba Bu Guru nggak dengar. Sudah paham? Sudah ya, kayak Deren dong semangat sudah ya. Karena sudah paham, sebentar Ibu yang memberikan pertanyaan, tetapi silahkan kumpul LKPD-nya satu orang saja. Satu orang saja. Yang lain yang sudah silahkan ubah posisi duduk seperti semula ya, anak-anak. Pelan-pelan ya. Ya, digeser sedikit. Ya, anak-anak silakan luruskan dengan teman yang di depan ya. Deren diluruskan dengan Yuni. Ya, sudah. Nah, Ibu punya soal atau pertanyaan, ada 5 pertanyaan ya. Masing-masing pertanyaan nanti ada 4 pilihan jawaban. Pilihan ganda biasa ya. Nanti anak-anak silang atau pilih pada jawaban yang paling tepat. Tapi sebelum itu jangan lupa menuliskan identitas dulu ya. Ibu minta tolong dulu dibagi. Selesaikan dulu menulis identitasnya pertama ya. Kalau lebih boleh dibawa ke depan. Iya, lebih. Oke. Sudah. Lagi satu. Ya, jalan. Ya. Gimana Maria? Ada yang belum dapat? Sudah semua? Oh, Kenji itu terpisah dia. Nah, iya, sudah. Silakan anak-anak tuliskan identitasnya. Setelah selesai menuliskan identitas, silakan dikerjakan. Iya. Iya. Kalau ada pertanyaan, boleh tanyakan Bu Guru ya. Lima menit cukup? Cukup. Ya, tadi sudah belajar soalnya ya. Bisa apa? Soal nomor 1 sudah? Nah, nomor 2 sudah. Sudah lanjut ke nomor 4? Sudah ya.
Sudah selesai. Ya, ada ya. Oh, ya. Ya, terpisah tadi yang belakangnya. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Iya, Debbie sudah. Sudah? Sudah, Dera? Rina sudah? Coba dilihat di baliknya. Oke, sudah ya. Sudah? Ya. Sudah ya? Sudah semua? Sudah. Azril? Oh. Azril. Baru dicek tadi kok nak bilang. Sudah selesai, Mela? Sudah. Sudah selesai? Sudah. Sudah. Yuk kita periksa bersama ya. Sudah benar selesai semuanya? Sudah. Oke, Naomi lagi berapa? Iya. 1. Sorry, Naomi. Sudah belum? Sudah. Naomi sudah? Iya, jangan dulu dikumpul ya. Kita periksa bersama ya. Tukar ke samping saja. Ke samping, iya. Ini ke sini ya. Oke, tukar ke samping. Sudah? Soal yang pertama, nomor 1, jawabannya apa? Ada yang bisa angkat tangan? Ya. Ya? B. Oke, betul? Ya? Iya, nah apa? Udah tadi dikumpulin sama Deta? Sudah ya. B, betul ya? Betul? Betul. B, baju. Nomor 2? Gaby? Ya? D. Nomor 2, D, betul ya? Betul. Nomor 3? Nomor 3, Erlina? C. Betul ya? Nomor 3, C. Yuk, diperhatikan punya temannya. Nomor 4? Nomor 4? C. Betul ya? Nomor 4, C. Terakhir nomor 5. Ya, Arta? D. Nomor 5, D. Dasi. Sudah diisi salah benarnya sekarang. Sudah diisi salah benarnya? Sudah. Oke. Kembalikan kepada temannya. Kembalikan kepada temannya. Sudah? Oke, ada yang betul semuanya? Betul semua? Oke, 1, 2, 3, 4. 4 saja? Coba dilihat lagi. Oh, lihat lagi 1 ya. Ada 5. Salah 1? Salah 1? Iya, sisanya ya. Salah 2 ada nggak? Salah 2? Salah 2? Oke, Nanda sama Adelta ya. Oke, nanti berarti belajar lagi biar lebih bagus hasilnya. Sekarang kumpulkan 1 orang saja, 1 kelompok. Sudah? 1 orang saja, 1 kelompok. Sudah? Ya. Sudah? Sudah semua anak-anak? Sudah, oke.
Hari ini kita sudah belajar apa saja, anak-anak? Yuk, yang pertama belajar tentang apa? Yang keras? Magnet. Ya, magnet. Terus magnet beserta apanya? Beserta? Iya, apa Delta? Beserta? Iya, yang pertama kita sudah belajar magnet beserta kegunaannya. Yang kedua? Iya, apanya formulir, Erlina? Oke, jadi kita sudah belajar dua hal ya. Yang pertama yaitu kegunaan magnet ya. Yang kedua adalah bagian dari formulir. Nah, dari pembelajaran tadi ada anak-anak merasa kesulitan? Tidak. Bisa dikerjakan semuanya? Bisa. Ya, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Oke, karena menyenangkan. Nah, sekarang untuk melanjutkan, coba lihat dulu bukunya. Coba Bu Guru pinjam dulu Yuni. Ya, coba anak-anak perhatikan halaman 28 ya pada buku anak-anak. Udah? Halaman 28. Nah, di sana ada sebuah teks formulir. Nah, bagi yang nggak bawa buku hari ini, ingat ya, besok dibawa buku tema 5-nya ya. Tapi diingat, halaman 28, teks formulir. Di sana ada formulir, coba anak-anak nanti cermati gimana sih cara mengisinya. Pelajari saja ya. Jadi besok kita masih belajar di tema 5, wirausaha, subtema 1 di pembelajaran 3 ya anak-anak ya. Besok ingat bawa buku tema 5. Besok kita akan melakukan praktik. Nah, sekarang boleh dulu dimasukkan buku dan alat tulisnya ya. Menyanyi bersama. Kalau tadi pagi kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional, sekarang kita menyanyi salah satu lagu daerah Bali, Mejangeran. Tahu? Tahu. Oke, kita nyanyi bersama ya sambil tepuk tangan. Yang tidak tahu mungkin bisa mengikuti ya. Tuh. Lagi sekali, yang keras. Antorora roti, kelak pumen, yang singanya. Ya, saya tepuk tangan dulu ya. Oke. Selain lagu dari Bali, nanti kita belajar lagi lagu daerah lainnya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan doa. Siapa yang mau memimpin temannya? Oke, Arta silahkan. Ya, doa yang baik ya, yang kusuk berdiri dulu. Ya boleh. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa ke agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Iya, terima kasih atas. Silahkan duduk ya. Oke. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah berakhir. Terima kasih sudah mengikuti dengan baik. Selamat siang, selamat istirahat ya.